Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irham Hakiki Daulay. NIM 12020414879 dari Prodi Hukum Tata Negara Lokal D. Saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang fikih muamalah, materi yang disampaikan oleh dosen pengampuh Muhammad Erwin sebagai berikut. Pertama, harta. Harta merupakan segala sesuatu yang ingin dimiliki oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Harta kekayaan tersebut. Unsur-unsur dalam harta kekayaan ada dua, yaitu unsur aniyah dan unsur urf. Fungsi harta yang pertama, untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas. Yang kedua, untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, untuk meneruskan dan kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya. Yang keempat, untuk melaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat. Yang kelima, untuk mengembangkan dan menegaskan ilmu-ilmu. Pembagian harta 10. Yang pertama, mal mulutakasiti dan goirul mutakawin. Yang kedua, mal mitski dan mal mikimi. Yang ketiga, harta taksmi dan harta isima. Yang keempat, harta maku dan makodil. Harta ain dan harta goit. Harta al-ain dan harta mait. Harta mapluk, mubah dan mahjur. Harta yang tidak dapat dibagi, yang tidak dapat dibagikan. Yang selanjutnya, harta pokok dan harta hasil buah. Harta khas dan harta am. Yang kedua, hak milik. Hak milik adalah suatu segala yang ingin didapatkan oleh sejak lahir. Sedangkan milik adalah pengusaha terhadap suatu yang benda dan harta yang ingin dikuasai dan diambil untuk memanfaatkan apabila tidak ada larangan syara. Jadi, hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syara. Karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam tasarruf terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya. Pembagian hak milik menurut ulama fikih ada dua, al-maqta'atam dan maqta'at-nakis. Sedangkan macam-macam kepemilikan ada tiga. Yang pertama, kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Adapun cara memperoleh hak milik yaitu diantaranya ikrajul mubahat, merupakan benda boleh dimiliki, al-qut akad, yang al-kalfi. Cara memperoleh hak milik yaitu diantaranya ikrajul mubarad, memiliki benda memiliki, al-uqud akad yang alif penggantinya, at-tamulu milat atau beranak pinak, dan berakhirnya kepemilikan itu karena wafatnya sang pemilik sehingga memiliki kepindah ahli warisan atau harta yang dimiliki untuk dimiliki ahli waris atau harta yang dimiliki rusak atau hilang. Hal yang dilarang dalam Islam adalah diantaranya pertama, riba. Riba merupakan tambahan dari riba, ialah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan di antara pihak dalam sebuah transaksi. Dalam fikih muamalah, riba merupakan ekstraksi yang diharamkan yang tidak bisa muncul dampak utang atau perutangan. Jenis-jenis riba qard, yaitu guna untuk meningkatkan keunggulan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang. Yang kedua, riba jahiliyah, utang ditunaikan kepada orang pokok sebab keminjaman atau tidak dapat membayar utangnya kepada masa-masa yang ditentukan. Yang kedua, goroh adalah penampilan untuk menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang dapat tampak menyenangkan tetapi haknya menimbulkan kebencian. Jenis-jenis goroh yang diantaranya jual beli barang yang belum ada. Yang kedua, jual beli barang yang tidak jelas, baik yang mutlak. Yang ketiga, jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan. Masri adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak dapat, yang bersifat untung
untungan. Identik dengan kata maisir adalah gimar. Terdapat pada dari Muhammad Ayub baik maisir maupun gimar adalah dimaksud sebagai permainan untungan. Dengan kata lain yang dimaksudkan dengan maisir dalam perjudian. Yang keempat, haram. Haram adalah istilah berhubungan dengan hukum dalam Islam, yaitu perkara yang dilarang oleh syarat. Yang kelima, batil. Batil adalah suatu pekerjaan yang diperintahkan oleh agama yang dilakukan seseorang dengan tidak memenuhi rukun atau syarat yang telah ditentukan oleh agama secara muakkad, baik itu tetapi terdapat rusak. Karena itu tidak dapat perbuatan menjerumuskan hal yang dapat mengeluarkan agar tidak dapat memenuhi sesuatu dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh agama, yaitu agama Islam. Akad jual beli. Yang pertama, salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualkan belikan belum ada. Oleh karena itu tidak barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai. Syarat Islam: 1. Pembayarannya dilakukan dengan kontan baik dengan emas, perak atau logam dengan alat tukar yang telah disepakati. Yang kedua, komoditasnya harus jelas dengan spesifik yang jelas. Yang ketiga, waktu yang penyerahan dengan harus ditentukan. Yang keempat, penyerahan dilakukan dalam satu majelis. Istihina jual beli. Istihina dengan cara jual beli salam dengan dapat diterima pembayaran dapat dilakukan di awal, di tengah atau di akhir, baik dengan cara kontan atau dengan beberapa kali pembayaran dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Syarat istihna: yang pertama, kedua belah pihak bertransaksi berakal cakap hukum atau mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Yang kedua, ridho, kerelaan dua-dua belah pihak dan tidak ingkar janji. Yang ketiga, sani menyatakan kesanggupan untuk membuat dan membeli barang. Yang keempat, apabila barang yang baku berasal dari mustahil, maka akad ini melakukan bukan cara istimewa, merupakan menjadi ijarah. Yang kelima, apabila isi akad mensyaratkan sani hanya bekerja saja, maka akad ini dapat bukan istihab tetapi berubah menjadi ijarah. Yang keenam, masruh barang yang dipesan. Yang ketujuh, barang yang tidak dipesan termasuk kategori yang dilarang syara atau menimbulkan kemudaratan atau menimbulkan maksiat. Yang ketiga, murabahah. Murabahah berasal dari kata ribu yang berarti untung atau keuntungan. Jadi murabahah berarti saling menguntungkan, sedangkan istilahnya murabahah adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal yang ada tambahan dan keuntungan yang disepakati. Syarat murabahah: 1. Bank Islam memberikan biaya modal kepada nasabah. Yang kedua, kontrak pertama harus sah. Yang ketiga, kontrak harus bebas dari riba. Yang keempat, Bank Islam harus menjelaskan setiap cacat yang terjadi sesudah pembeli untuk melakukan pembukaan. Semua hal itu berhubungan dengan cacat. Yang kelima, Bank Islam harus membuka semua ukuran yang berlaku bagi harga pembelian. Yang keempat, bai al-wafa. Bai al-wafa adalah jual beli yang dilangsungkan dua belah pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual beli dapat dibeli kembali dengan penjual apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan bai al-wafa adalah jual beli yang disertai syarat atau janji bahwa barang yang dijual tersebut harus diserahkan kepada pembeli sehingga dapat memiliki oleh penjual apabila penjual telah mengembalikan harga uang tersebut kepada pembeli pada saat itu yang ditentukan telah jatuh tempo. Syarat bai al-wafa:
Di antaranya adalah sama juga bagaimana syarat jual beli pada umumnya. Hal saja ini menambahkan dari segi penegasan bahwa barang yang telah dijual belikan harus dibeli kembali oleh penjual dengan tenggang waktu yang ditentukan secara jelas. Apabila 1 tahun, 2 tahun dan sebagainya. Yang kelima, bai bidatul ajil. Dengan jual beli bertangguh, yaitu jual beli sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang-barang yang dijelaskan kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya. Dari segi bentuknya, jual beli ini dapat dengan bai salam, dengan mana pembayaran dilakukan secara tunai. Sedangkan pengantaran barang ditangguhkan juga. Adapun syaratnya ialah 1. Jual beli harus dilakukan antara jual beli yang telah dimiliki. Yang kedua, adapun kejelasan informasi mengenai besarnya biaya yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Selanjutnya adanya informasi yang jelas tentang keuntungan baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli. Ya, selanjutnya pembeli boleh menetapkan syarat dan pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang. Rukun salam istihna murabaha bai al-falah atau bai bil ajil itu memiliki kesamaan, yaitu pihak yang berakal, objek yang diadakan, sikratul atau ijab kabul. Selanjutnya bai al-inan. Jual beli ini merupakan rekayasa pedagang yang bertujuan untuk meraup keuntungan semata. Rasulullah SAW melarang ini karena kan terdapat unsur riba yang merugikan pihak lain. Bai tawarruk, bai membeli adalah pembeli barang dengan harga bertangguh dari penjual, kemudian penjualannya kepada orang lain secara tunai. Selanjutnya bai al-dain merupakan utang dengan maksud penundaan tangguhan yang muncul dari suatu kontrak yang melibatkan pertukaran nilai. Jadi adalah harta yang terdapat pada tangguhan orang lain. Dan hal ini termasuk pada penundaan tanggung jawaban yang menyebabkan penambahan nilai. Penjual piutang ini bisa terjadi dalam bentuk dua pihak. Yang pertama, jual beli piutang dengan orang yang berhutang tersebut, yaitu seperti seorang yang berkata kepada orang lain. Yang kedua, penjual piutang kepada orang lain yang bukan orang yang berhutang. Selanjutnya, bai al-majawid, transaksi jual beli secara lelang, yaitu jual beli di mana penjual menawarkan barang yang ke beberapa calon pembeli. Kemudian para calon pembeli menawarkan harga yang lebih tinggi sampai batas harga tinggi yang memenangkan oleh salah satu calon pembeli tersebut untuk memenangkan barang agar dia dapat memilikinya. Selanjutnya, materi akad dalam kerjasama. Yang pertama, mudharabah ialah termasuk salah satu bentuk akad syirka. Istilah mudharabah ini digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah qirat. Tetapi mudharabah ini adalah dua istilah untuk maksud yang sama. Rukunnya yang pertama, pemilik barang. Pemilik ini menyerahkan barangnya kepada pembeli. Orang yang bekerja akad mudharabah, mal, amal, keuntungan. Syaratnya ialah modal atau barang yang diserahkan kepada bentuk uang tunai. Yang kedua, bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasarruf
Yang ketiga, keuntungan yang dapat menjadi milik pengolah atau pemilik modal harus jelas presentasinya. Selanjutnya, melafazkan ijab kabul dari pemilik modal. Yang kelima, mudharabah ini bersifat mutlak ya. Pembatalan mudharabah, ada juga pembatalan mudharabah. Yang pertama, tidak memenuhi syarat atau beberapa syarat mudharabah. Pengelolaan dengan sengaja meninggalkan tugas sebagai pengolah modal dan mengolah modal sesuatu yang bertenggang dengan tujuan akadnya. Selanjutnya ialah apabila pelaksanaannya atau pemilik modal meninggal dunia, salah satu orang milik modal meninggal dunia, mudharabah ini menjadi batal. Yang selanjutnya syirka. Dimaksud dengan syirka ini menurut bahasa percampuran. Menurut syarah diartikan dengan akad antara orang-orang yang berkongsi dalam hal modal dan keuntungan. Rukunnya ada dua, yaitu ijab dan qabul, sebab qabul akad yang menentukan adanya syirka. Adapun syaratnya, yang pertama, sesuatu yang berkaitan dengan sama bentuk syirka, baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Yang kedua, sesuatu yang bertalian dengan syirka mal. Sesuatu yang selanjutnya, sesuatu yang bertalian dengan syirka mafadah. Yang keempat, adapun syarat yang bertalian dengan syirka inan sama dengan syarat-syarat syirka mafadah. Adapun berakhirnya syirka, yang pertama, salah satu pihak membatalkan meskipun harta persetujuan pihak lain. Yang kedua, salah satu pihak yang kehilangan percakapan dan keahlian mengolah harta, baik karena gila maupun alasan sebagai berikut. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirka lebih dari 2 orang, yang membatalkan hanyalah yang meninggal saja. Yang keempat, salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan. Oleh karena itu, boros yang terjadi pada waktu perjanjian, syirka dengan perjanjian maupun sebab atau yang lainnya. Yang kelima, bila pihak jatuh bangkrut yang tidak dapat menguasai saham dengan syirka. Modal para anggota syirka lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirka. Yang selanjutnya, yang ketiga, mujara'ah. Mujara'ah adalah kerjasama dalam menggarap tanah dengan imbalan sebagai dari apa yang dihasilkan. Maknanya yaitu pembelian tanah kepada orang lain dan menanaminya dengan cara bahwa dia akan mendapatkan porsi tertentu dan dapat dihasilkan sebagai dengan presentasi setengah, sepertiga atau sebagainya dari kesepakatan kedua pihak. Rukunnya ialah pemilik tanah, petani yang menggarap, objek al-mujarrah, ijab dan qabul, dan itulah syarat mujarra'ah. Syarat mujarra'ah adalah menyangkut orang yang berakat, benih yang akan ditanam, tanah yang dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan menyangkut jangka waktu yang berlaku akadnya tersebut. Berakhirnya mujarra'ah, jangka waktu yang disepakati telah berakhir. Yang kedua, orang yang berakad meninggal. Yang ketiga, adanya uzur dari salah satu pihak. Yang selanjutnya, muqassah. Bentuk ini lebih sederhana dari mujarra'ah, di mana penggarap hanya tanggung jawab atas penyiraman atau pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Rukunnya ialah yang pertama, 2 orang yang berakad, objek musaqah, buah, pekerjaan, dan sigat. Yang ketiga, syaratnya yang pertama ahli dalam akad, yang kedua menjelaskan sebagai penggarap, pembebasan pemilik dari pohon,
Hasil dari pohon dibagi antara dua orang belah pihak dengan sesuai dengan akad. 4. Batas akhir. Yang pertama, habisnya waktu telah disepakati. Yang kedua, meninggalnya salah satu yang akad. Membatalkan dengan ini, ucap dengan jelas adanya uzur. Yang kelima, mukorobah. Mukobarah adalah pelaksanaan dengan bidang pertanian antara pemilik sawah atau ladang yang menggarap benih tanaman yang biaya penggarapan dari pihak pemilik sawah. Hasilnya di kemudian kedua belah pihak dengan pembagian berdasarkan persentase yang telah disepakati dengan akad tersebut. Rukunnya ialah yang pertama pemilik sawah, penggarap, objek mukora, dan ijab kabul. Syaratnya ialah yang pertama juga pemilik kebun menggarap hasil orang yang balik atau berakal. Yang kedua, benih yang ditanam harus jelas dan yang menghasilkan. Yang ketiga, lahan merupakan lahan yang menghasilkan, jelas batas waktu yang diserahkan sepenuhnya kepada oleh penggarap. Yang keempat, pembagian untuk masing-masing harus jelas ketentuannya. Yang kelima, jangka waktu yang jelas menurut kebiasaan. Selanjutnya ialah akad dalam sewa. Yang pertama, ijarah. Ijarah adalah pemindahan hak guna untuk barang dalam pembayaran biaya sewa tanpa mengikuti pemindahan pemilik atas barang tersebut. Ijarah berarti menyewakan suatu tanpa maksud pemiliknya. Ijarah ini sendiri juga berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak. Bukan hanya satu pihak. Tujuan untuk menyewakan barang yang di aset tersebut harusnya jelas telah diketahui sebelumnya. Adapun rukunnya ialah yang pertama, dua orang yang menyewakan suatu barang ya. Yang kedua, adanya akad antara penyewa dan yang menyewakan. Yang ketiga, ijab kabul. Yang keempat, ada upah. Yang kelima, ada manfaat baik pihak yang menyewa baik dan penyewa. Syarat ijarah yang pertama, kedua belah pihak melakukan transaksi ijarah sesudah dewasa atau berakal. Yang kedua, kedua belah pihak melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak manapun. Yang ketiga, barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya. Yang keempat, barang yang menjadi objek transaksi haruslah halal sesuai dengan syariat Islam. Yang kelima, barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak makjur atas keizinan pemilikan. Yang keenam, manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas. Adapun pembatalan ijarah, yang pertama, objek atau barang hendak disewakan mengalami kerusakan. Yang kedua, objek sewa hilang atau musnah. Yang ketiga, masa sewanya yang sesuai dengan kesepakatan telah berakhir. Yang keempat, terjadi uzur pada salah satu pihak. Ijarah mutabik. Dalam hal ini adalah sewa akad menyewa yang berakhir dengan pemindahan kepemilikan objek akad dari pemberi penyewa dari penyewa, melakukan akad jual beli atau hibah setelah berakhirnya masa sewa. Rukunnya ialah adanya pihak yang berakal. Yang selanjutnya, objek yang diakadkan, sigat, dan adapun syaratnya ialah pihak yang melakukan ijarah harus melakukan akad ijarah terlebih dahulu. Janji pemindahan pemilikan yang harus disepakati di awal. Selanjutnya ialah akad dalam jasa. Yang pertama, hawalah, akad pemindahan utang piutang suatu pihak kepada lain. Dalam lembaga keuangan diterapkan fasilitas tambahan kepada nasabah. Pembiayaan ini yang ingin menjual produk kepada pembeli dengan jaminan pembayaran dari pembeli tersebut dalam bentuk giro. Yang kedua, wadiah,
Akad penipuan barang uang di mana pihak menerima tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang dari hasil penitip tersebut dan barang ditanggung-jawabi atas kerusakan dan kelalaian yang disebabkan oleh kelalaian si penerima titipan. Rahnun, akad perjanjian utang piutang dengan penahan barang sebagai jaminan atas hutang. Mempunyai hak yang memiliki mahrum sampai barang utang rahi yang menyerahkan barang dilunasi. Yang keempat, wakalah berarti menolong, memelihara atau menjadi wakil yang tidak bertindak atas nama orang yang diwakilnya. Secara istilah, wakalah adalah tolong menolong antara pribadi dalam suatu persoalan ketika seorang tidak mampu secara rukun atau mempunyai halangan untuk melakukannya. Yang kelima, daman atau kafalah adalah yang berarti jaminan, atau hamalah yang berarti beban atau yang ditanggungkan. Menurut istilah, kafalah adalah upaya tanpa tanggung jawab jaminan kepada orang yang dijamin dalam suatu perjanjian untuk menunaikan hak wajib baik waktu atau itu yang datang. Yang keenam, ju'alah. Ju'alah adalah perjanjian yang bertimbangan hadiah. Menurut definisi lain, jual beli merupakan salah satu perjanjian untuk memberikan imbalan dan pembayaran kepada orang lain pekerja yang telah ingin melakukan kepada orang lain. Yang ketujuh, suf'ah. Suf'ah adalah mengadukan kepemilikan menjadi satu. Melakukan akad nikah secara terminologi adalah akad yang objeknya memindahkan hak milik kepada rekan syirka sesuai dengan harga pembeli untuk mencegah kemudaratan. Yang selanjutnya, akad dalam sosiologi atau sosial. Yang pertama, arian. Arian adalah meminjam suatu bentuk kepada orang lain dalam mengambil manfaat atas benda tersebut dengan ketentuan dikembalikan setelah menggunakan barang tersebut. Dan hal itu dalam keuntungan utuh atau dia harus dikembalikan dengan utuh semua sesuai dengan pertama. Selanjutnya, al-qard adalah pemberian harta kepada orang lain, dapat ditagih atau diminta kembali. Dengan kata lain, meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam fikih klasik, ini dikategorikan dalam akad tauliyah, yaitu akad yang berdasarkan prinsip menolong, tolong menolong. Yang selanjutnya ialah hibah, yaitu hibah merupakan pemberian suatu kepada orang lain atas berdasarkan sukarela tanpa imbalan. Maksud dari situ penyerahan dalam definisi tersebut adalah usaha menyerahkan kepada orang lain atau sedekah yang kita bilang sehari-hari. Sedekah dalam bahasa Arab disebut sakoroh, berarti suatu pemberian yang dapat diberikan suatu oleh kepada muslim kepada secara spontan, sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah yang tertentu. Selanjutnya adalah hadiah, adalah pemberian suatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan atas prestasi yang diraih. Contohnya kita mendapatkan juara, kita tahu lah imbalannya ada. Selanjutnya ialah zakat, suatu yang dapat timbul dan berkembang, dapat memberikan berkenan dalam harta tersebut dan dapat mensucikan diri. Selanjutnya ialah akad dalam ruang lingkup lainnya. Yang pertama, ihya al-mawad. Menurut bahasa diartikan menghidupkan sesuatu yang mati. Dengan kata lain, menghidupkan tanah mati dan memanfaatkan secara baik dan untuk mensuburkan tanah tersebut lagi. Seorang dapat menghidupkan tanah berarti usaha dapat dinikmati oleh pemiliknya. Yang selanjutnya, lukohat atau barang temuan, merupakan benda yang ditinggal yang didapat dan diketahui siapa pemiliknya.
seperti harta karun kan. Pemiliknya belum ditentukan siapa orang yang pemiliknya. Selanjutnya lah gas dipergunakan untuk atau memanfaatkan harta milik orang lain tanpa izin dan tanpa sepengetahuan orang lain, termasuk dalamnya mengambil harta orang lain secara lazim. Selanjutnya undian berhadiah adalah undian yang dilaksanakan oleh perusahaan barang yang menarik pembeli untuk meladeskan pedagangnya barang yang dijual untuk memberikan undian agar barang tersebut makin laris dengan cara undian. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.